hidup penuh dengan masalah dan konflik. Terkadang, tampaknya lebih mudah mengikuti arus untuk menghindari potensi konflik daripada menghadapi konflik itu sendiri. Tetapi kenyataannya adalah, dengan mengikuti arus, Anda membiarkan diri Anda dikendalikan oleh orang lain dan situasi. Akibatnya, Anda hanya punya sedikit kontrol terhadap diri sendiri. Membiarkan orang lain memiliki kontrol penuh terhadap diri Anda dapat meningkatkan perasaan stres dan kecemasan, dan pada akhirnya bisa menjatuhkan harga diri Anda. Belajar untuk membela diri sendiri akan membantu Anda mengendalikan hidup Anda. Percaya pada kekuatan Anda sendiri dan memberanikan diri untuk meraih impian Anda adalah hal yang benar untuk dilakukan. Pada video ini, Anda akan belajar bagaimana cara untuk tetap berdiri tegap dalam situasi apapun. Dengan demikian, Anda memiliki kontrol penuh terhadap diri Anda dan hidup Anda. Berikut adalah 7 cara yang mungkin membantu Anda untuk mengambil alih hidup Anda sepenuhnya. Pertama, berlatih bersikap transparan dan otentik. Mungkin terkadang sulit, tetapi jika Anda belajar mengekspresikan diri Anda secara terbuka dan jujur, itu akan terasa seperti beban yang diangkat dari pundak Anda. Seringkali kita bersembunyi di balik senyum setengah hati daripada mengatakan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Bersikap terbuka dan otentik tidaklah mudah. Dibutuhkan banyak latihan rutin untuk dapat membuatnya natural. Dengan bersikap terbuka dan otentik, tanpa bersikap terlalu akomodatif atau defensif, orang akan lebih terbuka untuk mendengarkan Anda. 2. Mulailah dengan langkah kecil yang penting. Jika Anda berjuang keras untuk bersikap tegas, mulailah dengan langkah-langkah kecil untuk tegas dengan diri Anda sendiri. Seperti semua perubahan besar, selalu dimulai dengan satu langkah kecil secara konsisten. Bahkan dengan berlatih berjalan dengan kepala tegak, pundak ke belakang, akan membantu Anda untuk tampil lebih percaya diri. Mungkin Anda akan merasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi itulah yang disebut dengan keluar dari zona nyaman. Tetaplah lakukan itu hingga terbiasa, dan itu akan membuat banyak perbedaan dalam hidup Anda. 3. Cari tahu apa yang benar-benar mengganggu Anda. Mengikuti arus dengan tujuan untuk bermain aman sebenarnya menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan untuk diri sendiri. Tentu saja, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi sesuatu atau seseorang yang mengganggu Anda mungkin agak menakutkan. Akan tetapi, menghadapi masalah akan membuat Anda menjadi lebih baik dan mengurangi kontrol yang dimilikinya terhadap Anda. Ingatlah bahwa orang tidak bisa membaca pikiran Anda. Jika Anda tidak menyuarakan apa yang mengganggu Anda, maka tidak akan ada yang tahu. 4. Klarifikasi terlebih dahulu tanpa menyerang. Sangat menggoda untuk mengambil sikap yang benar sendiri, terutama jika Anda yakin Anda benar. Dari sudut pandang Anda dibenarkan membela diri terhadap seseorang yang tampak sepenuhnya salah. Tetapi, penting bagi Anda untuk menahan diri untuk bereaksi dengan emosi. Tarik nafas dan jelaskan perspektif Anda dengan tenang kepada mereka. Hindari nada agresif atau kata-kata menuduh. Perjelas apa yang Anda maksud dan dengarkan respon mereka. Dengan demikian, diskusi nyata dapat mulai terjadi. 5. Belajarlah untuk berkata tidak dan menerima kata tidak. Ketika seseorang mengatakan sesuatu secara terbuka dan Anda tidak setuju, atau Anda merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan, beranilah untuk berkata tidak. Sebaliknya, Anda juga harus siap menerima kata tidak dari orang lain. Jika Anda terus berlatih untuk itu, maka Anda akan menjadi orang yang tegas dan tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi, tetaplah dengan kebiasaan baru Anda selama 2 bulan dan Anda akan terkejut dengan hasilnya. 6. Berdiri untuk waktu Anda.
Waktu adalah aset yang paling berharga dan terbatas. Namun, kita sering merasa tertekan untuk memberikannya ketika memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak. Ada saat-saat ketika Anda mungkin tidak punya pilihan, seperti ketika bos Anda mengatakan sebuah proyek memiliki prioritas tinggi. Tapi jangan biarkan kewajiban menentukan bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda. Anda adalah pengendali dari waktu Anda sendiri. Lepaskan diri Anda dari orang-orang atau situasi yang meredam jadwal Anda. Tegaslah pada diri sendiri atas waktu Anda. Hindari percakapan ringan atau pertemuan informal yang tidak perlu. 7. Berpura-puralah sampai Anda berhasil. Belajar membela diri sendiri tidak dapat dilakukan dalam semalam. Dibutuhkan waktu untuk merasa nyaman dengan bersikap asertif. Saat Anda berada dalam tahap belajar, mungkin seperti membayangkan bahwa Anda adalah seorang aktor yang belajar memainkan peran baru. Bayangkan Anda adalah orang yang paling asertif yang Anda kenal. Belajar berdiri untuk diri sendiri seperti mengendarai sepeda. Anda terus berlatih dan melaju sampai Anda menemukan keseimbangan yang tepat.